Tapi ketika gue ngeliat keadaan sekitar kedua kalinya, itu tiba-tiba semua kosong. Dan yang gue lihat di situ kiri kanan itu pemakaman rumah. Yang tadinya rumah, setelah gue baca istighfar ayat kursi itu tiba-tiba berubah jadi pemakaman kosong. Gak lama, ketiga kalinya 10 menit kemudian, itu yang menunggu kunci kebuka. Tanpa ada ngebuka, Tanpa ada suara ceklek kunci ya. Gitu ya. Itu real. Selamat malam. Saya Bagus Sonja dan selamat datang di Batas Gaib, di mana kita hidup berdampingan di batas dimensi mereka. Di kesempatan kali ini, gue udah duduk dengan seorang narasumber yang dimana beliau akan menceritakan pengalamannya saat beliau sedang menyambi ya sebagai seorang driver online. Saat itu beliau bekerja tengah malam ya, karena kalau bahasa kerennya itu untuk teman-teman driver online itu adalah ngalong ya. Kita langsung aja kenalan sama narasumbernya itu. Bang Putra, apa kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bang. Berarti Abang nih saat ini kesibukannya apa nih Bang? Kalau boleh tahu Bang. Selain kerja juga kadang kan kita keliling online ya untuk driver online itu aja sih. Masih sampai sekarang untuk driver online? Sekarang udah jarang sih, karena memang rutinitas pekerjaan kan makin lama makin padat. Sekarang kalau ada waktu luang kita lebih ke arah hiking atau naik gunung. Wih, berarti ada pengalaman seru juga nih pasti di gunung nih. Cuma kita nggak ke situ dulu ya guys ya. Kenapa? Karena nih dengar-dengar kayak tadi gue bilang awal-awal, Bang Putra ini mau menceritakan pengalaman saat menjadi driver online. Nih kita langsung tanya aja nih. Kira-kira apa sih garis besarnya nih? Gimana Bang? Boleh kasih tahu Bang, garis besar ceritanya seperti apa Bang? Terus langsung ke intinya. Jadi waktu itu gue dapat orderan malam, ada satu pemesan dengan inisial AD. Dan ketika gue masuk mengantarkan makanan itu ke alamat yang dituju, ternyata alamatnya itu adalah sebuah pemakaman umum gitu. Yang awalnya gue lihat rumah biasa tiba-tiba berubah menjadi pemakaman saat itu, dan titiknya pun benar-benar berhenti di depan pemakaman, di tengah-tengah pemakaman saat itu. Dan setelah itu gue ngalami kejadian-kejadian aneh yang gue alamin di rumah. Pasti luar biasa banget Bang, ditahan dulu Bang ceritanya. Nah guys, tonton videonya sampai habis, jangan ada yang di skip nih guys. Kenapa? Karena ceritanya bakal menarik banget. Dan untuk teman-teman yang belum nge-like, komen, dan subscribe channel kita, buruan deh. Kenapa? Karena dukungan kalian tuh bener-bener akan sangat membantu kita. Dan jangan lupa juga follow akun sosmed kita juga di TikTok dan Instagram di @batasgaibofficial. Nah, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, kita nyalakan dulu lupanya. Kenapa? Karena kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke Bang Putra, boleh diceritain Bang, gimana ceritanya nih dari awal? Oke, jadi gini, ini kejadian terjadi di tahun 2018 ya. Bulan Maret, pertengahan tanggalnya gue lupa waktu itu. Jadi di tahun itu gue punya satu akun driver online ya, karena itu kan lagi menjamur tuh kan. Tapi memang tidak untuk penghasilan utama ya, karena waktu itu gue masih kerja kan. Jadi akun itu gue pakai sore atau malam sudah pulang kerja. Nah, satu hari, hari Rabu, gue setelah pulang kerja tuh, setelah ba'da maghrib ya, setelah selesai itu ada rencana buat, kalau bahasa teman-teman online tuh ngalong tuh untuk orderan malam ya, rencana untuk ngalong lah ya, bahasa driver online lah itu ya. Jadi mencari orderan malam di atas jam 12. Jadi setelah maghrib tuh gue istirahat dulu kan, pulang kerja capek, gue tidur lah 3-4 jam, jam 10 tuh gue prepare gitu. Manasin motor, ngeluarin motor buat apa? Pakai jaket persiapan ngalongnya. Karena memang waktu itu orderan banyak malam itu, terutama orderan food atau makanan ya. Oh iya, orang harus keluar ya. Betul. Jadi tempat destinasi yang gue tuju itu di Depok tuh ada satu lokasi di pusat kota Depok ya, daerah Margonda ya. Akhirnya setengah 11 itu gue mulailah jalan tuh ya, setengah 11 keliling dulu tuh sebelum sampai di pusat kota waktu itu. Dan sampai di Margonda itu tuh malam ya, jam setengah 12 ya, setengah 12 malam. Akhirnya setelah sampai di sana, kita melipir lah. Waktu itu banyak ya teman-teman driver online juga kan, pada istilahnya pada nongkrong di situ lah. Akhirnya gue sampailah kepada satu resto yang 24 jam buka waktu itu ya, yang cukup terkenal ya. Akhirnya gue sampai di situ, ketemu teman-teman driver online, biasa kita sapa, kita nunggu di situ.
Nah, nggak lama itu dia ada satu orderan masuk ke akun HP gue kan, satu orderan makanan, dan itu persis dari resto yang tempat gue berdiam di situ ya. Oh iya. Oke, itu gue baca ininya orderan tersebut itu orderan food makanan atas inisial penerimanya atas inisial AD ya, wanita waktu itu kan. Di sini kita sebut inisial aja. Nah, setelah itu kan kita punya SOP tuh di driver online. Jadi kalau ada orderan kita chat sementara apakah orderannya sudah sesuai gitu kan, apakah titik pengantaran sudah sesuai. Nah, gue lihat titik antarnya ini agak jauh ya dari pusat kota itu ya, ke daerah Tapos. Tapos tuh satu daerah Depok yang agak ujung lah ya ke arah pedesaan lah di situ. Kan. Nah, akhirnya setelah gue nunggu orderan makan itu selesai lebih kurang 10 menit. Setelah selesai, gue antar lah itu orderan. Nah, sebelum berangkat, gue chat lagi nih, Kak, ini apakah pengantarannya sudah sesuai titiknya? Cuma anehnya dari si pemesan ini, dia cuma menjawab satu huruf aja, Y. Dari mulai awal, apakah ininya sudah selesai, sesuai gitu kan? Ya. Terus apakah titik pengantarannya sudah sesuai? Ya. Cuma gitu aja, Y gitu. Nggak ada kata lain selain itu. Cuma satu huruf itu aja. Gue nggak curiga di situ, mungkin udah malam mungkin dia ngantuk kali ya, makanya chatnya cuma seperti itu. Akhirnya mulailah gue ngantar itu makanan perlahan-lahan ke arah tujuan, karena waktu itu udah lebih kurang jam 12:30 malam ya, dan kebetulan gue waktu itu mengandalkan maps untuk arah ya, karena gue blank untuk ini ya arah destinasi ya. Kalau pusat kota gue masih hafal, cuma kalau udah ke pedalaman gue udah blank di situ. Jadi sementara gue cuma mengandalkan map satu-satunya itu untuk destinasi kan. Waktu itu di map itu tertulis lebih kurang 22 menit kan ada tuh jaraknya dan waktunya estimasi ya. Sekitar 22 menit. Nah gue waktu itu jalan santai sekitar 40-50 km per jam lah. Dan itu udah tengah malam sepi kendaraan kosong lah. Nah memang gue nggak ngelihat kiri kanan posisi waktu itu karena fokus gue ketuju ke maps waktu itu kan sebagai destinasi pengantar arah gitu kan. Nah selama jalan itu nggak ada kejadian aneh apapun dan nggak ada semua normal biasa. Cuma memang sepi ya waktu itu ya, nggak seperti jam 8 atau jam 7 malam kan masih ramai. Nah akhirnya menginjak ke arah ke arah Tapos itu, ini lebih kurang 10 menit lagi mau sampai nih, di map udah ada ininya kan estimasinya kan. Itu jalanan mulai masuk ke daerah perkampungan. Tadinya kan di jalan besar, ya, masuk ke daerah perkampungan. Makin lama tuh jalan makin mengerucut. Jadi kayak model gang-gang seperti itu. Ya. Nah, map ini juga kadang suka error ya. Dia kadang lewat beloknya tiba-tiba lurus gitu. Makanya gue sempat muter-muter di situ. Nah, makin lama kok ini jalan makin sempit, hanya bisa muat satu kendaraan di situ, motor aja. Masuk gang itu benar-benar cuma cukup satu kendaraan di situ. Nah, gue waktu itu belum berpikir aneh-aneh ya. Mungkin memang perkampungan seperti itu kan. Cuma makin lama, gue makin aneh begini. Ada satu plang di atas gang itu tulisannya ke arah pemakaman. Jadi di gang ini kan suka ada plang yang ke arah ini ya, tulisan seperti itu ya, tanda panah. Kok ini ke arah pemakaman, gue bilang. Nah, waktu itu gue masih belum curiga. Mungkin yang mesan tinggalnya di area sebelum itu atau sesudah itu kan. Akhirnya gue coba telusuri sesuai dengan arahan map. Makin lama makin deket, itu nggak ada orang satupun saat itu. Sepi, jam 12:30 malam gitu. Kalaupun ada 1-2 kendaraan itu cuma 1-2 aja. Jadi papasannya cuma 1-2 aja. Nah waktu itu gue mau nanya juga, nggak ada orang. Akhirnya gue hubungin customernya lagi ya di situ. Kak, ini saya udah hampir sampai posisi, tolong arahannya lagi di situ kan. Itu nggak ada jawaban, checklist 1 waktu itu. Di akun aplikasi itu checklist 1. Nah cuma gue berpikir waktu itu ini ke arah makam apa bener? Soalnya arah tujuan itu ke arah makam, ada ininya arah makam. Dan akhirnya setelah mau sampai destinasi, ini gue coba chat lagi. Itu masih checklist 1. Di telepon pun waktu itu nggak aktif ya. Mungkin pikiran gue mungkin kuota habis atau sinyal nggak ada kan di situ kan. Gue masih positif thinking mungkin ya nanti aktif dan bisa dikontak kan. Nah akhirnya sampai ke satu tempat ya sepi, itu ada satu pohon besar di pohon beringin mungkin ya, besar sekali gitu. Itu sampai itu cuma ada lampu yang 5 watt yang kuningnya. Bukan lampu yang ini enggak.
itu redup sekali penerangan di situ. Ini kok makin lama makin gelap ini arah tujuan ini. Gue coba kelirik kiri kanan, ini kiri kanan tuh perumahan tapi nggak ramai gitu. Ada rumah 1212 begitu kan. Oh, jarang-jarang gitu Bang ya? Ya, tapi memang rumah pedesaan lah ya, kampungannya. Makin lama gue ngikutin arahan map, itu lewatin satu kayak gapura gitu. Gapura gue masuk ke dalam, gue nggak ngelihat kiri kanan waktu itu. Gue fokus ke map, makin lama kan makin dekat dan akhirnya map gue berhenti di berhenti di titik birunya pas di situ kan 0 meter. Ketika berhenti di titik biru itu, gue mulai nengok kiri kanan keadaan sekitar. Nah, waktu itu masih kelihatan rumah tuh, Cuma waktu itu memang sepi ya kiri kanannya. Dan gue belum tahu tuh nantinya rumah itu bukan rumah biasa pada umumnya nantinya kan. Akhirnya terakhir kali gue coba ngontak di customer itu, Kak, saya sudah sampai lokasi yang dituju, tolong arahannya di mana gitu kan. Itu nggak aktif juga. Nggak aktif juga. Terus gue bingung kan kiri kanan ini kosong gini kan. Di situ udah mulai merinding, namanya jam 1:30 malam ya sendirian di satu lokasi yang asing, otomatis merinding di situ kan. Bulu tembok udah mulai merinding. Akhirnya ya sedikit refleks, gue baca doa yang gue bisa tuh, refleks kayak kursi. Dan waktu itu gue lihat di HP gitu, di HP ini nama penerimanya sama ini benar alamatnya di situ sesuai dengan map. Tapi ketika gue ngeliat keadaan sekitar kedua kalinya, itu tiba-tiba semua kosong. Dan yang gue lihat di situ kiri kanan itu pemakaman rumah. Yang tadinya rumah, setelah gue baca istighfar ayat kursi itu tiba-tiba berubah jadi pemakaman, kosong. Jadi ternyata pohon beringin sama gapura yang lampu maut itu gapura pemakaman gitu loh. Itu masuk pemakaman. Itu masuk pemakaman. Jadi itu pemakaman besar yang dibelah sama jalan. Jadi kiri kanan makam, tengah itu dibelah jalan. Biasanya buat ngantar-ngantar jenazah yang mau dikuburkan gitu kan. Otomatis kaget lah saat itu. Tapi titik persis berada di lokasi tengah pemakaman itu. Titik GPS-nya waktu itu kan. Dalam hati gue bilang, ini apa gue halo gitu lah, apa gue ngelindur. Cuma gue pastiin, gue ngucek mata, itu enggak. Itu memang pemakaman umum. Dan di situ nggak ada lampu, nggak ada apapun penerangan, cuma ngandalkan dari sorot ini loh lampu sepeda motor yang depan kan. Di situ gelapnya bukan main gitu, dan suara-suara burung, suara-suara binatang malam tuh makin nambah ketakutan gue saat itu. Tengah satu malam, kondisi sendiri di ruang sepi dan di tengah-tengah pemakaman. Cuma anehnya itu titik benar-benar berhenti di situ lokasinya. Tidak sebelum pemakaman atau sudah melalui pemakaman. Karena dari awal gue mikir gini, mungkin nih pemesan ini misalnya rumahnya di sebelum pemakaman kali, yang namanya daerah perkampungan kan ya, atau sudah lewat pemakaman. Enggak, itu benar-benar di tengah-tengah pemakaman. Gue lihat-lihat lagi, ini nama pemesannya inisial AD ini, tadinya gue mau nanya orang, cuma 1:30 lu mau nanya orang di mana, di pemakaman gitu. Ya, iya, itu bunyi-bunyi burung kruk tuh dari belakang itu kan ada banyak pohon tuh, makaman tuh. Itu makin nambah, bukan nambah keangkeran ya. Gue makin takut gitu loh. Ini orang iseng kah? Dalam batin gue berpikir nih, apakah ini iseng, sekedar iseng atau apa? Karena waktu awal di chat dia membalas di situ ya, reply tuh dia membalas. Dan gue berpikir, kalau toh memang ini orderan fiktif atau iseng, waktu itu pembayarnya menggunakan non tunai ya, bukan tunai. Jadi kalau emang dia iseng kok niat banget gitu pembayaran dengan non tunai gitu kan. Berarti kan udah masuk kan berarti bayarannya? Kalau belum diselesaikan belum masuk. Oh gitu. Ya. Jadi harus kita selesaikan dulu gitu. Cuma ini pembayaran non tunai gitu loh saat itu. Kalau emang dia iseng mau ngapain seniat itu bikin orderan fiktif. Pikiran gue kalau memang dia ketiduran kok ya susah sekali dihubungi. Gue mau nanya orang jam segitu pun gak ada orang gitu kan. Gue lihat-lihat HP lagi, nama, alamat, sama tujuan itu benar itu inisial AD di situ ya. Nah, gue berkeliling mata begini, itu gelap semua. Jadi gue bayangin satu makam tuh gelap, cuma ada lampu motor sorot dari depan, itu gelapnya bukan main. Jadi gue duduk di motor nih, lampu kan masih nyorot ke depan. Dan lu tahu nggak, lampu motor ini nyorot ke satu pusara makam, yang di situ tertulis nama AD, sebuah nama sama persis dengan yang tertulis di akun driver online gue, pemesan. Lu bayangin di situ. Gue merinding bang. Lu bayangin di situ. Jadi inisial AD ya, kita buat inisial ya, dan tiba-tiba lampu nyorot mata motor gue tuh ke arah makam, bener-bener. Jadi ini jalan, ini motor gue nyala kan, otomatis dia nyorot ke satu pusara makam kan.
persis namanya. Nggak kurang satu huruf pun, inisial AD. Gue pikir, wah ini nggak mungkin, mungkin kebetulan. Tapi apa iya kebetulan itu gitu kan? Otak gue udah nggak, istilahnya udah blank waktu itu antara gue pengen cabut dari situ, tapi ini kalau beneran order nyata, ini kasihan orangnya gitu kan. Kalau gue nggak cabut, gue merinding, gue ntar ada apa-apa kan di situ, berpikiran seperti itu. Dan bener nggak ada orang siapapun saat itu. Gue coba terakhir kalinya ngontak si pemesan ini, itu checklist 1 juga, nggak aktif sama sekali. Di belakang tuh udah suara burung makin lama tuh makin kenceng, kruk gitu. Samar-samar gue nangkap suara cicikan wanita dari belakang gue gini. Jadi kan gue di motor masih nyala nih mesin nih, lampu masih nyorot ke inisial itu, mata gue masih tertuju ke situ. Apa iya kok bisa sekebetulan ini pusara makam nama inisial AD dan pemesan gue atas nama inisial AD di situ. Itu wanita lah ya di situ. Gue udah blank waktu itu. Dalam pikiran ini bener apa enggak, ini nyata atau enggak gitu. Tapi bener-bener itu tertulis inisial AD di situ kan. Saat itu gue pengen cabut, tapi kayak badan lo tuh kaku di situ. Pengen balikin setang lo kayak badan lo kaku, tertuju ke satu pusara makam itu. Itu perjuangan tuh. Gue mau balikin setang tuh, gue baca doa yang gue bisa. Itu lama banget kayaknya, berat tuh setang. Padahal nggak ada orang di situ. Dan itu suara cicikan tuh makin lama makin kenceng. Tadinya samar-samar, makin lama kayak di belakang kuping lo ada orang ketawa gitu, sebelah kiri. Dan ini di tengkuk lo tuh kayak ada yang ngembus. Gitu. Padahal gue pakai jaket tapi kerasa dingin sekali tengkuk, otomatis gue refleks tengkuk gue begini dong, seperti itu kan. Dan gue lihat ke belakang itu nggak ada. Itu sejauh mata memandang pemakaman luas, kosong, nggak ada lampu kecuali di depan gapura tadi ya, satu lampu itu. Ternyata itu lampu pemakaman. Waktu gue masuk gue pikir itu gang, tapi ketika gue masuk gue baru lihat itu pemakaman. Tadinya itu rumah, yang gue lihat rumah, entah mata gue yang dihalusinasikan atau enggak, itu rumah tadinya. Rumah, tapi ketika gue selesai, titik itu tertuju di map, itu pemakaman tiba-tiba seperti itu. Itu saat itu merinding luar biasa, otak udah agak blank lah waktu itu kan. Gue pengen cepet-cepet cabut, tapi seperti berat untuk muter kendaraan itu seperti berat. Akhirnya setelah itu gue baca yang gue bisa kan, Al-Falaq, An-Nas, Kursi, gue baca, itu gue langsung balik arah. Karena itu jalan itu kan kecil ya, jadi lu motor nggak bisa lu harus turun dulu lo ya. Lu putar gitu kan. Karena jalan itu kecil sekali, gue putar gitu, gue langsung cabut kan. Nah, ketika gue mendekati pintu gapura masuk pemakaman, itu ada ular kuning ya, panjang lebih kurang 2 meter. Itu sebesar lengan ukuran ular itu. Itu jalan pelan, bukannya pelan ya, menghadang di sisi makam, di pas jalan yang ke arah gapura makam. Gue shock saat itu, ini apa lagi gitu. Gue pikir, masa iya sih jam segini ada ular, kecuali mungkin daerah rawa atau apa. Iya, tapi itu ular yang gue lihat ya, dan dia jalannya bukan jalan, benar-benar berhenti di pas pintu menghadap pemakaman. Gitu. Malangi jalan di situ. Dalam hati gue udah, ini apa gue gas terus, apa gue harus nunggu tuh ular, tapi ular tuh nggak jalan-jalan, berhenti pas seperti itu kan. Akhirnya gue kumpulin keberanian, gue baca doa, gue gas tuh motor kenceng-kenceng, entah ular itu minus apa enggak, tapi ketika gue pas keluar pemakaman, gue nengok belakang tuh ular udah nggak ada, kosong. Untuk kalian yang ingin menjadi narasumber dan ingin membagikan cerita kalian bisa mengirimkan cerita kalian dengan klik link yang ada di Instagram kita di Batas Gaib Official. Kalian hanya perlu mengetik, Min, mau membagikan cerita dong? Ya, jadi waktu gue sampai ke depan gapura pemakaman, gue nengok balik dong. Itu ular tuh udah nggak ada, kosong sama sekali. Terus tadi yang gue lihat tuh apa? Halusinasi atau bukan? Tapi benar-benar itu sosok ular di situ. Nah saat itu gue langsung coba gas sekenceng-kencengnya. Tapi lu tahu motor tuh sendiri karena gue bawa makanan kan. Tapi seperti ada orang yang naik di belakang. Itu motor matic di gas itu cuma lari 20 km per jam. Gas full. 20-25 km per jam. Seperti apa sih? Nanjak, tapi jalan nggak menanjak saat itu. Beratnya bukan main di situ. Dan gue nyium aroma busuk saat itu. Bau yang menyengat, tapi kayak bau lebih kayak bangkai tikus lah. Entah bangkai apalah. Itu ini tengkuk udah merinding, ini keringat dingin tuh udah ngalir. Tengah malam gue keringat dingin saat itu. Keringat dingin udah mengalir.
cepet-cepet gue mau keluar dari area itu, tapi lama gitu loh, digas sampai mentok pun tuh motor kayak berat, kayak ada orang di belakang gitu kan. Itu akhirnya setelah sampai mau arah jalan raya itu udah mulai hilang tuh, seperti motor yang gas berat tuh udah mulai nggak ada, pelan-pelan udah mulai hilang. Dan saat itu gue langsung nyoba ngontek teman-teman di Basecamp. Jadi waktu itu kita punya satu grup ya, perkumpulan di Basecamp di driver online itu, gue nyoba ngontek mereka gitu loh. Sama mereka diarahkan coba ke Basecamp dulu, jangan langsung pulang. Akhirnya gue menujulah ke Basecamp itu kan saat itu kan. Nah di Basecamp itu, nyampe Basecamp, anak-anak tuh nanya, itu orderan dari siapa, ke arah mana gitu kan. Ya gue jelasan, ini orderan dari arah Margonda ke arah Tapos waktu itu. Dilihat sama anak-anak tuh arahnya memang benar, mereka ada satu orang yang tinggal daerah situ dan benar itu daerah pemakaman, memang daerah Tapos, daerah pemakaman. Ini orderan fiktif kali, cuma gue bilang, kok ini ada pembayarannya non tunai, nggak mungkin kalau orderan fiktif seniat itu dengan pembayaran non tunai. Waktu itu total belanjaan lebih kurang hampir sekitar 200.000 rupiah, banyak waktu itu. Kok iya niat banget dia, dalam arti kalau memang benar-benar orderan nyata, kasihan si mbak ini kan, gue bilang kan. Gue ceritain tuh di situ tentang inisial AD dan nama yang tertera di pusara makam. Seketika mereka kaget, yang benar kayak gitu. Benar, gue sampai di ke arah itu pun gue kasih lihat nih orderannya, chatnya pun masih gue kasih lihat waktu itu. Dia balas cuma satu huruf Y dan Y gitu, nggak ada kata-kata apapun selain itu. Dia cuma balas satu huruf aja. Nah akhirnya mereka bilang, coba deh tunggu sampai besok pagi, nanti lapor ke pusat bantuan driver online kan waktu itu kan. Akhirnya malam itu gue nggak pulang ke rumah. Gue sama anak-anak di Basecamp sampai pagi kan waktu itu. Nah setelah pagi gue coba menghubungi pusat bantuan di akun aplikasi. Sama pihak customer service waktu itu diarahkan agar makanan yang ada sama gue itu masih ada sampai pagi kan. Itu diberikan ke Yayasan Yatim Piatu untuk Panti Asuhan agar dana yang itu bisa reimburse masuk ke akun gue waktu itu kan. Nah cuma waktu itu kan masih pagi, belum buka lah, sekitar jam 6. Gue coba terakhir kali itu, karena akun masih aktif ya, belum diselesaikan waktu itu kan. Gue coba chat lagi, itu pun masih checklist 1. Checklist 1. Gue telepon, nggak masuk gak apa, ya gini loh. Kalau memang dia malam ketiduran mungkin iya ya, tapi kok iya sampai pagi nggak aktif gitu loh nama itu gitu. Gue sempat terpikir gini, gue mau balik lagi ke sana, nanya lah ya inisial nama ini ya. Cuma waktu itu gue belum berpikir, nanti deh gue mau menyelesaikan ini orderan gue gimana dulu gitu kan. Nah akhirnya jam 8 itu gue serahkanlah makanan yang itu yang ada tadi ke salah satu yatim panti yayasan ya, yatim piatu yang ada di daerah Depok kan. Gue serahkan itu, gue reimburse dan akhirnya itu dana yang masuk ongkos kirim itu masuk ke akun gue setelah gue serahkan itu. Nah cuma gue masih terpikir tuh, ini semalam nih apa gitu kan, gitu. Apa bener nyata atau halusinasi? Akhirnya gue balik lagi lah saat itu, tapi gue nggak pakai jaket online waktu itu ya. Siang berarti ya? Siang waktu itu kan, gue penasaran nih di situ. Gue balik ke area itu, memang bener itu pemakaman, tapi yang gue lihat malam itu rumah. Siang itu kan terang dan pohon-pohon beringin itu besar itu memang ada satu di depan itu. Gue sempat tanya-tanya sama ini satu rumah yang yang posisinya nggak jauh dari makam gitu loh. Pak, memang di sini pemakaman ya? Memang udah lama, Mas. Ini pemakaman di situ kan. Gitu. Dia nanya, memang ada apa Mas? Gue nggak cerita di situ kan. Gue balik lagi lah ke tengah pemakam tempat semalam. Gue titik itu selesai. Itu memang masih ada gapura inisial AD. Pusan. Misal inisial AD situ. Nah terus gue balik lagi, gue tanya ya, di situ tertulis dia meninggal tuh belum lama, baru 7 hari di situ. Waktu itu yang gue lihat ya, 2018 itu. Gue tanya lah situ, gue cari-cari info, Pak kenal nggak sama ini yang makam ini gitu kan? Ada yang kenal waktu itu. Oh ini ada yang kenal di sana. Cuma gini, itu makam baru loh ya, belum lama, sekitar 7 hari ya. Belum matiin gue. Kok iya apa ya ini iseng belaka, apakah ini sekedar untuk ngerjain? Gue pikir kalau ngerjain kok nggak gini loh, niat banget buat ngerjain. Kalau memang niatnya mau ngerjain loh ya, kalau memang itu real, apa iya dimensi sana punya kemampuan untuk memesan dengan teknologi seperti itu masih pertanyaan-pertanyaan yang bergelut di otak gue gitu kan. Nah akhirnya karena itu kan Rabu malam, Kamis kan besokannya, dan malam Jumatnya tuh dibuat gini, waktu itu gue punya istri tuh, dia masih kerja di perawat kan. Dia masuk jam 7 malam, shift malam kan. Nah, setelah malam itu
Gue tidur sendiri waktu di rumah kan, karena istri jam 7 udah pergi. Gue belum punya pikiran aneh-aneh gini, dalam artian setelah kejadian itu apakah akan ada kejadian lanjut apa enggak, karena menurut gue setelah gue selesaikan orderan itu selesai gitu kan, ini feeling gue. Tapi nggak sampai di situ ternyata. Jadi saat itu malam Jumat besoknya jam 10 itu gue udah mau tidur karena besok kan pagi mau kerja lagi tuh. Jam 10 mau tidur, jadi di rumah tuh ada 2 kamar. Jadi kamar gue sama istri sama 1 kamar tamu di belakang. Gue tidur di kamar dan jadi kalau biasaan gue nih kalau tidur lampu tuh selalu gue gelap, gue matiin. Jadi penerangan tuh cuma ngandalkan dari ruang tengah aja, ruang tengah nyala, tapi kamar enggak. Nah saat itu gue tidur dengan posisi menghadap ke arah kiri, jadi ke arah tembok. Jadi gue tidur, ini posisi tempat tidur, ini tembok, ini pintu dari luar ya. Gue miring ke arah kiri ke arah tembok sambil mainan HP waktu itu kan, gadget gitu kan. Jam 10 malam, tuh tiba-tiba terdengar suara ketukan di situ. Saat gue sendiri ya, gitu. Suara ketukan, gue pikir bukan kali tapi lama-lama makin kenceng, tuk 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 gitu. Tapi di rumah gue sendiri nggak ada orang, dan gue pastiin itu bukan istri gue udah berangkat jam 7 malam kan. Nah nggak lama antara sadar dan terjaga gitu, ketika gue menghadap sebelah kiri, itu pintu di belakang gue kebuka. Jadi kalau daun pintu lu bunyi kan krek gitu kan. Gue merinding ntar. Itu daun pintu buka, krek. Dan saat itu kan penerangan dari luar masuk dong ke dalam ruang yang gelap. Itu nggak ada siapa-siapa di pintu itu. Kelihatan dari pantulan tembok ini kan, itu kosong. Gue pikir ini perasaan pintu udah gue tutup deh. Akhirnya gue berdiri, gue tutuplah pintu yang pertama, ceklek gitu kan. Gue tidur lagi posisi yang sama menghadap tembok waktu itu. Nah, nggak lama kemudian pintu yang kedua bunyi apa? Bunyi krek lagi, daun pintu ditarik lagi. Itu bener-bener kebuka gitu. Dan itu nggak ada orang gitu. Dari siluet, secara siluet bayangan itu dari tembok gue ngelihat ada satu siluet perempuan dengan rambut panjang ya. Itu persis berada di tengah-tengah pintu ini. Oh, jadi kena cahaya ya? Iya, cahaya dari luar. Kan gue ngadep sana, itu otomatis masuk dong cahaya itu kan. Jadi di tembok gue ngeliat itu tuh, pantulan siluet itu. Ini perempuan, tapi bukan istri gue, yakin ini bukan istri gue. Gue ngeliat tapi sambil mata gue begini loh, ngeliat tembok sambil menutupin mata gue gitu kan. Antara takut nggak takut di situ. Gue ngumpulin keberanian lagi, gue baca doa, nggak lama, gue tarik napas, gue buka mata, gue tutup, itu udah nggak ada. Siluet itu nggak ada. Dan saat itu gue kunci itu pintu, ceklek, gue kunci kan, nggak mungkin dibuka lagi kan. Nggak lama, ketiga kalinya 10 menit kemudian, itu pintu yang udah gue kunci kebuka. Tanpa ada ngebuka, tanpa ada suara ceklek kunci ya. Bisa gitu ya. Itu real. Di situ batin gue udah tek. Ini apa lagi gitu kan. Gue nggak berani lihat langsung ke belakang ya. Gue cuma mengandalkan pantulan dari dinding itu kan. Ini apa lagi gitu kan. Nggak biasanya gue tinggal di rumah itu udah bertahun-tahun ya. Baru kejadian itu saat itu gitu kan. Ini apa gitu. Akhirnya keberanian itu gue kumpulin lagi dan gue tutup di pintu, ceklek. Gue udah nggak mau tahu, mau kebuka lagi terserah. Yang penting bukan maling pikiran gue kan, terserah mau buka lagi mau apa terserah gitu. Akhirnya di situ gue tetap dalam posisi yang sama, gue tidur menghadap tembok. Itu memang biasa gini, gue kalau tidur tuh biasa pakai sarung, gue tutupin ini ya kaki sampai paha ya, badannya ya. Gue pakai sarung gitu kan. Nah dalam posisi miring begini, lampu gelap tetap. Itu gue ngerasa sarung gue ditarik dari ujung. Walaupun nggak kenceng, ditarik makin lama makin turun. Itu kerasa walaupun nggak kenceng loh ya. Ini apa lagi? Gue dalam posisi mata gue masih merem, gue nggak berani lihat di situ. Itu kerasa makin lama makin turun dan jatuh lah sarung itu. Gila. Itu real gue alami ya. Sarung itu jatuh, gue nggak langsung ambil. Gue baca ayat kursi dulu, Al-Falaq, An-Nas, baru gue ambil tuh sarung. Dan nggak ada orang siapa-siapa di situ. Yang narik siapa? Nggak mungkin dong dia melorot dengan sendirinya gitu, sarung gitu kan. 5 menit kemudian setelah itu sarung itu gue naikin lagi, sekarang jempol gue kerasa kayak digaruk sama kuku. Kuku yang panjang jempolnya. Satu jempol sebelah kiri. Duh ya Allah, ini apa lagi? Gue bilang. Akhirnya setengah kesel gue kibasin kaki begitu kan. Dan gak ada orang. Kalau ada orang ketendang dong. Benar. Gak ada orang di situ. Tembok gitu kan. Tapi nyata lu kerasa kayak digaruk gini sama jempol kuku yang panjangnya. Kerasa gitu.
Akhirnya gue kibasin gitu, gue nyalain lampu kan tuh. Gue nyalain lampu, gue pindah kamar ke kamar tamu. Gue pindah kamar tamu, gue tutup pintunya, itu pintu diketok lagi. Ketok sama seperti apa sih? Kayak jari tangan kuku yang di pintu itu seperti itulah ya. Seperti digaruk lah tuh pintu ya. Pintu gue kan pintu kayu tuh ya, digaruk gitu. Itu kedengeran. Ini apa lagi gitu kan? Apa salah gue dan kejadian apa gini kan? Gue saat itu belum terpikir aneh-aneh lah. Ada suara yang manggil saat itu. Sayup panjang suara perempuan. Itu gue ngerasa di belakang tengkuk gue nih, itu kayak ada lidah panas yang menjalar dan nempel di sini. Lidah lengket, lengket, bau sekali. Berlendir gitu ya, Bang? Berlendir itu. Gue ngerasa. Tadi gue yakin nggak ada orang di situ. Tadi gue ngerasa banget di situ. Ini tasbih gua, ini seakan ada yang nahan, jadi mau mirip itu seperti tahan. Kerasnya bukan main, gua melihat ini kerasnya bukan main, ini seperti ada yang nahan gitu. Sampai akhirnya gua betot, gua plek, itu tasbih hancur.